dulu sudah apa ya, udah disuruh bikin surat itu apa, surat keterangan bangkrut gitu Om. Sama Gitu tuh. supplier ya? Ya sama semua sih gitu. Jadi biar nggak gimana-gimana gitu kan. Ya cuman dalam mati ini tuh bisa diberesin lah gitu. Bisa diberesin. Dan nggak saya nggak ngambil opsi untuk eh, nulis surat bangkrut, tapi ya kita beresin aja gitu. Saya kedatangan tamu tamu agung nih ya, teman baik saya nih Om Ernest. Ya, yang dulunya brandingnya bukan, kalau saya panggil bukan Ernest, saya panggil Erju. Ya, Ya branding betul tokonya Erju. lebih kuat daripada branding branding nama orangnya. Jadi orangnya. Iya Iya. betul. Sekarang berarti saya mesti panggil Om Banmol ya. Om Ernest aja Om. Oh, Om Ernest aja. Iya Om. Suara saya jelas kan Om ya? Aman, aman, aman. Enakan. Aman ya? Tapi Siap, siap. tanya yang nonton Om. Tanya yang nonton. Oh, Aman gak nih soal Om ya, Ernest? yang nonton aman kan suara saya ini? Aman kayaknya ya. Halo Om, Tante semuanya. Om, jangan panggil yang lain Ya. tante kalau bukan dari komunitas ngamuk kembar. Oh gitu, ya udah. Apa tuh kakak semua kakak. Om kakak ya. Om kakak ya, Om kakak. Iya nih, Nah, udah lama ya banget. udah lama nggak live ya Om. Iya, udah lama nggak live, udah lama nggak apa, nggak ketemu Om Batak juga gitu kan. Jadi kesibukannya apa sekarang Om? Kesibukannya apa? Sibukannya sekarang ngelola Banmol aja, ngelola Wah, banmol.id. ngelola Jadi, banmol.id ya. iya Ini betul. ini online ya, toko online ya Om ya. Iya, Supaya, e-commerce online. nah mantap ya. Tapi kalau boleh ya, teman-teman hari ini kan yang baru join ini topiknya adalah, ya ini saya baru buat topik baru nih, bangkit dari kebangkrutan. Ya. Tapi kemarin judulnya cukup cukup catchy ya, cukup clickbait. Hmm, Bangkrut 4 kali, bangkit 5 kali. Ya, jadi setelah bangkrut itu cycle-nya adalah bangkit kembali. Nah, ya, ya kalau kalau betul. boleh kita gali-gali Om, malam hari ini ya, sharing-sharing santai aja, yang Om bisa Mm-mm. jadi berkat buat teman-teman yang dengerin ya. Ya, boleh. Em, Ya kan ada bangkrut 4 kali ya Om ya. Boleh nggak kita mulai dari yang terakhir dulu atau yang dari pertama dulu Om? Boleh. Boleh dari awal mungkin ya. Nah dari Dari awal ya. awal, dari awal tuh mungkin saya mulai jualan online tuh tahun 2009 lah ya. Jadi Wow. 2009 2009 itu ya. ya, Udah jadi eh, ber- 20 ya. hampir 10 tahun lebih ya berarti. Hampir 12 tahun ya. Iya 12 tahun. Udah senior nih. Nah, enggak lah. Enggak, justru waktu pertama kali jualan tuh modalnya nekat sih. Jadi pengen jualan, pengen merubah nasib hidup kalau zaman dulu kan gitu. Jadi pengen merubah nasib hidup, kalau kerja terus kan kayaknya pasti segitu-segitu aja gitu ya. Apalagi kalau saya backgroundnya bukan lulusan dari universitas, terus dari itu bukan ya lulusan terbaik lah ya. Jadi yang saya bisa apa kayaknya sih mungkin bisa grow tuh kalau kalau kita tuh jualan gitu, kalau kita tuh punya bisnis gitu. Nah terus dari itu ya coba jualan 2009 tuh masih semi online dan offline gitu ya. Jadi kalau onlinenya tuh terima servis komputer Om, jadi terima servis komputer datengin ke rumah gitu. Zaman dulu tuh. Tapi pasang iklannya online. Pasang iklannya di Blogspot ya kalau teman-teman tahu sih Blogspot Om. Iya, mantap.
Ini Nah, jadi usaha pertamanya itu ya, eh, betulin komputer orang tapi iklaninnya di Blogspot. iya betul, dan lucunya gitu waktu awal saya nggak punya modal, datang ke tempat ke tempat orang yang mau betulinnya gitu ya. Terus kan saya lihat nih harus ganti spare part, ganti apa-apa gitu ya. Terus ya dengan ininya gitu ya, karena saya memang nggak punya uang gitu untuk beli spare partnya, saya bilang sama apa ya konsumen saya gitu, kalau saya tuh nggak punya uang untuk belinya. Jadi minta uang dari mereka, terus akhirnya saya ke toko komputer, baru beli barangnya gitu. Dan akhirnya ya bersyukurnya mereka tuh percaya gitu untuk nitipin uangnya duluan gitu ya. Ya kalau mereka nggak percaya sih mungkin uangnya bisa dibawa kabur kan gitu. Apalagi ini dapatnya dari online gitu. Udah mah dapat dari online, nggak punya toko, terus juga mungkin ketakutannya mungkin tinggi gitu ya. Tapi pas pertama kali jualan coba servis online tuh kayak gitu pas ini wah ternyata bisa ya online tuh saya nggak harus nawar-nawarin gitu om, jadi nggak harus ketemu konsumen terus nawarin mau nggak pakai jasa gua gitu kan, tapi lebih ke pasang iklan, pasang 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 iklan di blogspot, udah gitu traffic datang, dan ya puji Tuhannya sih dari satu konsumen, dua konsumen, dan akhirnya nggak kuat om. Dan akhirnya nggak kuat. Iya nggak kuat om, karena yang servisnya ternyata banyak dan saya belum berani belum berani hire karyawan gitu kan. Iya. Jadi semua dikerjain sendiri gitu. Jadi ya terus ngontrak bareng sama teman-teman di daerah di Bandung gitu ya, di daerah lebih panjang gitu. Dan kita nggak ngontrak tuh ya berarti kayak pengen jiwa wirausahanya gitu ya. Yang satu buka bengkel, yang satu buka kayak tour and travel, terus udah gitu yang satu lagi bikin kantin gitu. Dan akhirnya semua nggak ada yang jalan om, dan akhirnya semua kerja. Dan cuman saya aja yang akhirnya mau nggak mau harus jualan lagi gitu. Jadi Berarti ya, tahun 2009 itu sampai belum 2010. itu belum bangkrut tapi om ya. Ini kan baru usaha yang servis komputer, berarti ini bangkrutnya di sana itu pas yang sewa tempatnya. Bangkrut pertama. Iya betul, bangkrut pertama itu. Karena bangkrut tadinya nggak ada kos, datangin ke rumah orang, walaupun nggak ke handle tapi kan nggak bangkrut kan itu kan. Bangkrutnya Ya, ketika sewa tempat, sewa. iya betul. Sewa tempat. Sewa tempat kalau Sewa nggak salah tempat. dulu 20 sewa tempat di tengah kota gitu 27 juta ya kalau nggak salah ya. Wih, zaman umurnya masih berapa tuh om ya? Zaman masih 10 tahun, 12 tahun lalu, ya lumayan ya. 2 tahun lah ya. Iya, betul. Dan ya itu modal nekat semua gitu, dan ya gambling, karena memang benar-benar sebenarnya uang 27 juta ini juga kan kita kayak harus cicil balik gitu om. Harus cicil balik, terus harus ngebalikin lah gitu waktu awal tuh gitu. Dan akhirnya ya Pertama ya karena mm, nggak ada perhitungan sewa ruko, ternyata usahanya nggak ada yang jalan di sana ya. iya. Gitu om. Oke. Pokoknya lucunya ya yang buka bengkel kalau montirnya nggak datang ya tutup om. Jadi gimana montirnya nggak ya montirnya mut-mutan gitu ya, jadi ya jualannya juga mut-mutan gitu. Terus yang Iya. tour and travel ya itu juga fluktuatif gitu ya, nggak sering ada. Terus kantin pun nggak begitu gimana gitu ya di daerah situ tuh. Jadi ya mungkin itu menurut saya sih pertama kalinya bangkrut karena nggak punya pengalaman, terus tiba-tiba terjun gitu. Uang modal buat sewanya dari mana?
sebenarnya dari apa teman-teman gitu, dari teman-teman disewain gitu. Hmm. Jadi kan mereka baru pada lulus S1 tuh. Jadi baru lulus S1 terus udah gitu saya yang apa ibaratnya nebeng ke mereka gitu ya karena di mereka juga ya udah sewa nih tempat tapi apa ya mereka tuh yang satu bengkel yang satu ini dan saya coba karena ini bareng-bareng gitu ya usahanya ya udah kita coba bareng-bareng gitu. Taunya nggak Nah, kuat om setahun om. setahun nggak kuat ya. Padahal Om kan Iya. kalau servis itu lumayan Om. Ya dulu Biasa ya. sih apa karena nggak tahu rate juga akhirnya murah sih om waktu pertama kali servis komputer tuh datengin ke rumah tuh. Oh, nggak nutup juga ya buat nyawa. Iya buat nyawa terus sambil jualan pulsa juga sih om. Sambil jualan pulsa juga ya. Ya, Itu semua di-handle ya. sendiri. Oh iya dong jangan om nggak punya karyawan. Ya, karyawannya saya juga, bosnya saya juga, OB-nya saya juga Iya ya sendiri ya. iya betul Menco. yang best. Nah, ini berarti bangkrut pertama ya. Ya Setelah itu ngapain usahanya? Bangkit kan? terus akhirnya ada tawaran lagi dari satu supplier untuk buka toko di mall dari situ Wih, karena dia lihat saya di apa 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir tuh ya lucunya gini saya pengen jualan komputer gitu om ya terus saya kan cari-cari supplier tuh di mall elektronik gitu ya terus saya coba apa mintain katalog mereka gitu kan udah mintain katalog mereka ya saya coba pajang produk-produknya gitu kan kalau mereka kasih kita harga dealer ya kadang kan kita bisa jual harganya SRP gitu ya harga end user loh ya dan akhirnya 3 bulan terakhir pas mau tutup itu di lebih panjang saya coba jualan itu di blogspot saya di online itu ada yang nyantol om itu ada yang nyantol tuh beli printer 1 biji terus 2 biji gitu ya dan lucunya tuh tiap kali mereka ambil barang ke tempat saya kan saya cuman stok tuh barang yang mereka beli gitu jadi saya nggak punya stok yang lain om jadi kalau mereka datang ini pengen lihat tipe lain oh mohon maaf nggak ada harus ambil di gudang gitu kan dan yang lucunya juga ada yang minta COD ke saya tuh jam 9 malam sampai jam 10 malam karena dia dari Lampung mau ke Jogja tapi mampir dulu ke Bandung om untuk beli printer itu gitu ya itu akhirnya saya dikasih kesempatan untuk buka toko di mall gitu. wih. Itu ada modalin Om. Ya itu bisa dibilang ada yang modalin sih om gitu. Tapi hebat ya. Udah bangkrut, terus dikasih kepercayaan, dimodalin buat buka toko di mall. Jadi kelasnya dari ruko, dari pinggir jalan, masuk ke Iya. mall. Karena Ya, bangkrut. mallnya juga nggak terlalu rame sih om. Oh, iya. Mall Mall elektronik kan? Iya. belum mall elektronik, cuman impiannya kan pengen masuk ke mall elektronik kan. Kalau di Bandung tuh namanya BEC kan. Tapi itu masih Ya. impian tuh waktu itu. Belum nyampe sana, belum nyampe. Oh, belum ya. Berarti itu Belum sekarang nyampe. udah punya toko nih, tapi tokonya barangnya nggak ada. Kalau orang mau Ya, COD baru disiapin barangnya di toko gitu ya. ya. Dan akhirnya kayak masih nerimain ini. Kalau dulu kan bisa bikin website gitu ya. Jadi uang bikin website tuh dibeliin printer gitu. Jadi untuk di toko tuh ada unit lah gitu biar nggak kosong banget gitu. Oke, siap. Ini yang kedua ya. Ini sukses nggak usahanya Om? Sebenarnya bangkrut juga sih om. Ya Kalau kita bangkrut. dibilang iya. Ya apa kan pengen punya impian tuh sebenarnya pengen punya toko kayak ya kalau di Jakarta kan kayak bineka.com gitu ya kalau di Iya. Bandung kan
nggak ada tuh Bineka.com kan gitu. Dan lo punya impian tuh sampai sana gitu, cuman ternyata nggak sampai sana Om, karena ya apa, mungkin sama partner jadi beda kepentingan gitu. Beda kepentingan sama yang modalin istilahnya ya. Iya, yang satu pengennya printer aja, kalau saya pengennya ngarah kemana aja gitu. Iya. Gitu. Itu Jadi bangkrutnya ya, gimana Om kalau gitu? Bangkrutnya gimana tuh? ya bangkrutnya sih sebenarnya kalau dibilang bangkrut, ya saya keluar dari sana ya tanpa ngambil apapun gitu. Duit juga Jadi ya, juga ada Om, nggak ada gaji atau nggak ada apa ya? ya kalau gaji mungkin ada ya, tapi dari sana tuh nggak, kan kalau ibaratnya kalau kita kerjasama kan mungkin ada bagi hasil atau apa gitu kan. Terus ya nggak ada tuh pas di tahun itu tuh, jadi ya udah aja keluar gitu. Uh, karena saya pengen ngembangin yang lain gitu. Nah, Hmm. ya akhirnya kan sebenarnya itu dari mall yang biasa terus naik level Om, jadi mall di BC gitu kan. Terus akhirnya senang nih udah masuk BC, tapi kan dari BC Tunggu, ternyata tunggu. bangkrut. Ini kan baru bangkrut pertama, bangkrut kedua, Iya, terus cek sama partner lah ya istilahnya nggak satu visi. iya betul. Jadi Itu kan ntar bangkrut kedua. Nah, sebelum masuk ke usaha tiga ini apa nih Om? kalau usaha tiga tuh yang RJ Om. Oh, lah itu dari mall yang kecil ke mall yang BC gimana ceritanya? Nah, kalau mall yang kecil tuh kita upgrade sih sebenarnya, jadi naik level gitu dari mall yang Balubur naik level jadi mall BC dengan nama toko yang sama. Oh, berarti ini masih usaha yang kedua ya Om? Iya betul, masih usaha yang kedua. Nah, bangkrutnya di usaha kedua gitu. Di usaha kedua nih. Mm-mm. Abis itu kan dari mall yang ini pindah ke mall yang lebih gede. Iya betul. Karena ya nggak apa, dari dalam diri kan pengennya challenging gitu ya, pengennya upgrade gitu kan, Jadi, pengen upgrade. Nah, sampai akhirnya ternyata ada kesempatan nih buat upgrade di mall apa ya, kalau di Bandung kan terkenalnya BC gitu ya. Jadi upgrade nih di sana. Dan lucunya waktu kita coba upgrade kan dulu zamannya kalau apa jualan online tuh memang kita masih di via Kaskus Om kalau dulu. Jadi ya, di Kaskus dulu, terus di Blogspot, belum ada e-commerce, belum ada kalau nggak salah tahun itu belum ada Lazada tuh, kalau nggak salah baru 2013 gitu, 2012 kalau nggak salah Lazada tuh, tapi 2011 kan belum ada tuh. Nah, dan akhirnya jualan di Kaskus rame, terus bikin pameran Om, jadi sering bikin pameran kita tuh, terus ikutan Mega Basar di Jakarta juga pernah Om, jadi wih. undang untuk pameran di sana gitu. Dan ya seru sih waktu itu, tahun itu tuh seru gitu, karena orang Bandung pamerannya di Jakarta kan lucu gitu ya, terus ngandelin pengiriman gratis ongkir gitu kan. Kita ngirimin Om nih ke apa rumah-rumah di Jakarta waktu dulu, waktu lagi pameran tuh. Dan akhirnya kita give up, bukan give up ya, baru merasakan kalau ngirim di Jakarta tuh susah. Alamatnya nggak jelas Om. Ya karena ya kelebihannya kita mungkin dulu kita bisa ngirimin barang sambil diinstalasi sih di tempat gitu. Nah itu terus akhirnya yaitu beda pendapat sama partner, akhirnya saya mundur apa ya, ibaratnya itu kalau menurut saya sih tahun kedua. Dan pas mundur kan mama masuk rumah sakit, terus udah gitu harus operasi segala macam gitu kan. Nah terus akhirnya harus mulai lagi usaha dari awal lagi gitu, karena nggak ada modal juga Om pas di situ. Itu berarti tadi bangkrut kedua barusan ya Om ya? Iya, karena uangnya kan semua dimasukin lagi ke perputaran di toko gitu. Tapi pas keluar nggak ngambil apa-apa. Enggak Om. Enggak Om. Ini baik bener sih Om.
asli loh, baik bener. Ya saya sih ya kan apa ya, karena dia yang ngasih, ya udahlah gitu. Kalau memang saya harus mulai dari nol, ya mulai lagi aja gitu. Karena dulu juga mulai usahanya dari nol gitu. Berarti setelah nggak beda pendapat, usaha ketiga ya bangkrut kan tadi ya Mm-mm. istilahnya. Usaha ketiga apa? Mm. Usaha ketiga yang Erju Om. Erju, ya. Iya, kan bangkrut 3 kali, naik 4 kali Om. Enggak, Om, bangkrut 4 kali, naik 5 kali. Oh, 4 kali. Berarti yang satu lagi yang ya itu sih yang Erju di terakhir. Oke, berikutnya Erju deh. Berikutnya Erju, yuk. Yang Mm. Erju deh. Ya. Nah, yang Erju ya karena bingung modal gitu ya. Jadi akhirnya saya memilih untuk jualan snack Om. Karena modal paling kecil makanan. Snack. Iya. Jadi kalau jualan makanan kan modalnya kecil tuh ya. Udah modal kecil, terus bisa perputarannya cepat, ya ngumpulin uang lagi lah buat mungkin nanti nextnya bisa jualin barang-barang komputer lagi gitu. Tapi Erju ini akhirnya berdirinya kapan, Om? Erju tuh 2015 ya, 2015 akhir. Jadi ya 2016 lah aktifnya. Jadi sebelum Erju pun sebenarnya eh, ya gambling itu ya, karena namanya tuh kita nyoba-nyoba banyak. Dulu saya punya website nama saya sendiri, ernestyoso.com gitu. Dan ternyata websitenya kan isinya blog tuh, nggak jalan juga gitu. Dan akhirnya pengen, karena bisa bikin website dulu, akhirnya pakai domain sendiri tuh, jualanku.ernestyoso.com. Cuman panjang banget Om itu jualanku.ernestyoso.com tuh. Nggak efektif gitu ya, sampai akhirnya mikir, akhirnya ketemulah nama Erju gitu. Erju kan Ernest jualan gitu, jadi ya simple, padat, dan jelas gitu. Moto hidup lu ya, jualan. Ya kalau nggak jualan ya nggak dapat uang kan gitu. Eh, oh, iya. Tujuan Iya. itu jualan. Iya, jualan ya. Terus juga sampai akhirnya di Erju ini kayak ya bisa dibilang apa ya ngebantu dikit-dikit untuk snack-snack UKM, ya naik kelas lah gitu. Tapi itu menarik ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang nonton ya, alasan kenapa Om Ernest ini yang tadinya kelas berat ya, dari mall istilahnya, dari mall BTC yang jualan elektronik, mall elektronik, jualannya barang-barang mahal, printer. Begitu dia tanda kutip bangkrut, dia buka usaha banding setir ya, dan pilih snack. Tadi alasannya karena snack itu modalnya kecil ya. Jadi guys, nggak perlu, saya melihat tuh orangnya tuh di sini Om Ernest tuh humble ya, nggak gengsian gitu. Yang tadi jualannya keren, main komputer ya, nggak istilahnya ya lu jualan snack sekarang, nggak kayak gitu pikirannya. Hmm. Iya Om, Ya, karena modal kepepet, modal butuh Om. ya karena snack modalnya kecil, terus bisa dipakai untuk muternya cepet ya, karena orang kan belinya Iya. juga nggak kayak beli printer gitu ya. Mm-mm. Dan nah di snack ini jadinya ketemulah teman-teman komunitas snack gitu. Jadi visinya ya di komunitas itu pengen ngembangin snack-snack lokal gitu, lewat e-commerce gitu. Jadi ya dari situ kan kita kayak ya puji Tuhannya ketemu gitu sama orang-orang yang memang satu visi juga, dan akhirnya si snacknya kita bisa jualin bareng-bareng gitu. Nah, di snack ini waktu kita ketemu, lu udah jualan snack ya Om ya? Udah. 2017 lah ya, kita ketemunya 2016-2017. Ya, 2017 Om. Saya juga Om. Ya itu berkesan banget sih Om buat gue, karena menurut gue itu sebelum itu belum pernah ada komunitas yang undang gue untuk ngomong, apalagi di luar kota
ya, dan bukan cuma di luar kota. Lu ajak gue ke Pangandaran, buset deh, kita nyetir ke Pangandaran dari Bandung ke Korea, sampai nyasar-nyasar, gitu, malam manggung di Bandung. Gua terus terang Om, itu gue juga nggak tahu alamat bisa nyasar ke sana tuh karena Google Maps aja tuh. Harusnya sih nggak nyasar. Malam-malam jalannya kok kecil ya. Ini sama orang yang gue baru ketemu dari pagi ya. Mau dibawa Perginya kemana? jauh lagi Om. Ya, ya seru sih Om jadinya. Seru. Ya. Tapi ya berkesan banget ya. Waktu itu kan berarti udah mulai RJ ya, udah lumayan jalan. Lu sendiri juga bantu tokonya karena aktif di komunitas ya. Istilahnya kan aktif di Bukalapak kalau sebagai apa ya ranger ya dulu di sana ya. Berarti Ya dulu di sana. komunitas itu penting untuk memotivasi semangat kita, membuat kita makin semangat dan saling bertukar ilmu dalam berjualan. Ya, ya Om, saya punya pengalaman yang waktu di BC itu, gua tuh kayak jualan tuh kayak sendirian aja gitu. Jadi kalau gua nanya ke bukan komentar ya, gua nanya ke toko-toko lain tuh nggak pernah ya ngasih motivasi atau ngasih wejangan gitu. Dan mereka kayak ngelihat gua tuh kompetitornya mereka gitu. Nah, pas gua ketemu di komunitas, apalagi ya komunitasnya sama-sama pengen belajar gitu ya, dan kalau melihat orang bisa apa ya, bisa jadi senang, bisa jadi dapat kerjaan gitu ya, jadi gue kayak lebih happy gitu. Oh Iya. Dan gue juga bersyukur banget sih ya, maksudnya waktu pertama kali jualan tuh ketemu komunitas gitu, komunitas Bukalapak, habis itu join komunitas copet ya, yang membuat gue berasa proses pendewasaan kita dalam berjualan online itu di sana gitu. Ya sangat bersyukur sih untuk teman-teman yang dari kita masih merintis juga udah sangat support ya, bahkan sampai sekarang juga masih keep in touch gitu ya. Jadi itu yang priceless sih benar-benar ya, karena kita melihat kalau jualan offline kadang-kadang ada toko baru mau cepet dihabisin gitu ya, gimana caranya dia nggak ada saingan gitu ya. Tapi betul, ada komunitas di online ini kita saling support sih ya. Kalau ada sharing gitu ya, ada barang kita sama-sama mainin gitu, itu yang saya yang gue rasa juga banget di komunitas. Iya, ya gitu Om, jadi bisa tukar barang, bisa saling ya, oh gua nggak punya barang nih, ya lu jualin gitu kan. Nah itu ketemulah di komunitas gitu ya, akhirnya ya seru sih. Ya, keren Om Om Ernest mah kalau di Bandung mah mantap lah ininya, leadershipnya mantap. Ya belajar saya Om. Erju ya Om ya. Ini sampai titik mana Om Erju? Sampai yang Om bilang bangkrut lagi. Nah ini mungkin karena pas sempat dikasih dikasih paket yang banyak gitu ya, waktu 2018 bulan November tuh paketnya banyak, udah gitu baru ngerasain jualan online tuh enak banget gitu ya waktu 2018 tuh, cashback dari pengiriman besar gitu kan Om. Jadi happy lah gitu ya. Kalau terus Desember juga masih happy gitu, kita naik dari November Desember, nah sampai akhirnya pas kita ngerasain 12.000 paket gitu ya sehari gitu. Nah itu karena ya balik lagi sumber daya manusianya di kita juga nggak banyak, terus dikasih ordernya banyak, terus kelimpungan gitu kan, ini harus gimana gitu. Terus kita kerjain sampai jam 3 pagi, sampai ya ditegur tetangga, ya itu sampai akhirnya kita pindah tempat biar kita bisa lebih besar lagi gitu ya. Ternyata kadang pas kita ngambil keputusan itu ya kita berpikir kayaknya bakal besar nih, dan ternyata pas di 2019 nih Om,
kita rugi hampir 300 juta lah ya. Hampir 300 juta di 2019 gitu. Dan ya di situ sih ngenes sih ya, maksudnya selama ini usaha gitu ya, kok kayak begini gitu ya. Bulan Juni ya berarti ya, jadi paketnya seakan-akan banyak, tapi ternyata kalau nggak salah di Mei itu Shopee tuh baru pertama kali ada fee marketplace tuh Om. Dan pas gua ikutan tuh pas pertama kalinya kena gitu, dan orang lain tuh belum kena gitu, dan gua nggak bisa ngajak. Karena lo ikut promo ya? Iya, karena gue ikut promo gitu. Iya, beli paket. Beli paket pas lebaran tuh. Iya benar, beli paket pas lebaran gitu kan. Kepikirannya karena nggak ada fee, nggak ada apa gitu ya, ya ikut paket aja gitu kan, ikut paket. Terus margin kita tipis-tipisin gitu biar volume transaksinya besar gitu, biar biar cashback pengirimannya juga besar lah gitu ya. Tapi ternyata pas di situ kebijakannya berubah semua kan, cashback pengiriman nggak besar dari ekspedisi, udah mulai berkurang tuh Om. Sampai akhirnya ya kita juga nego sama supplier margin, dan akhirnya dulu salah perhitungan, ternyata kita dikasih margin dari mereka itu cuma 1% gitu Om. Ya bahkan bisa 0,5% malah. Dan dari ternyata supplier. Terus si Shopee punya fee itu kalau nggak salah hampir 4% ya, 4% atau 5% gitu. Jadi ya miss aja sih Om. Terus kita juga kan hire karyawan lagi peak time kan banyak tuh Om. Jadi pengeluaran tuh banyak banget gitu kan, udah pengeluaran karyawan, terus juga sebenarnya kita nambah karyawan ternyata paket nggak jadi lebih cepat gitu kan. Terus ya udah deh kayak kok jualan tuh kayak gini ya gitu. Pas mau bayar supplier kok uangnya kayak nggak ada ya. Gitu. Ya ngenes sih Om waktu itu gitu ya. Ini kayaknya ada yang salah, sampai akhirnya ya kita mundur ke belakang untuk beresin keuangan gitu. Dan akhirnya ya coba bilang sama Shopee ya ya ibaratnya ya salahnya ya saya juga accept aja sih apa yang Shopee minta gitu. Jadi ya sebenarnya bukan kesalahan di sana juga, tapi kita yang kurang teliti lah baca term of condition-nya kalau ikutan promo gitu. Dan sampai akhirnya pernah pengen ya karena frustasi mungkin ya, pengen ngejual RJU-nya gitu. Jadi ya udah sih pengen ngejual RJU biar bisa beresin semua gitu kan. Tapi ternyata nggak ada yang mau beli gitu Om. Nggak ada yang mau beli RJU-nya juga. Dan ya akhirnya harus berjuang lagi sih Om. Harus berjuang lagi. Untung teman-teman ya masih support lah gitu ya. Nggak, ya ada yang mungkin ninggalin gitu ya, tapi ada yang masih support, masih dikasih dukungan gitu ya. Ya itu yang akhirnya jadi semangat gitu. Dan itu ibaratnya tuh ya dulu udah udah disuruh bikin surat itu surat keterangan bangkrut gitu Om. Sama gitu, supplier ya? Ya sama semua sih gitu. Jadi biar nggak gimana gitu kan. Ya cuman dalam hati ini tuh bisa diberesin lah gitu. Bisa diberesin. Dan saya nggak ngambil opsi untuk nulis surat bangkrut, tapi ya kita beresin aja gitu. Dan sempat sih lari dulu gitu ya, misalnya lari karena stres banget gitu ya. Jadi ke rumah temen kayak pengen cool down dulu gitu kan. Terus dari gitu ya sampai akhirnya bulan 9 gitu ya, bulan 9 atau bulan 10 yaudah ya kita beresin aja gitu. Kalau kita
lari juga nggak bikin ini jadi beres gitu. Dan puji Tuhannya sih 2019 apa ya sampai 2020 kemarin ya kita bisa beresin sih Om gitu. Wow. Berarti udah di riset, terus udah minus sampai 300 juta karena lu salah perhitungan, nggak hitungin fee dari supplier juga, Ya. marginnya kecil karena dari PIC-nya minta harga promo lu okein karena nggak ada, ya kan, karena tanpa mengetahui supplier itu bisa kasih harga berapa kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Orderannya sampai 12.000, itu udah sampai 12.000 ya yang Ramadan 2019. Yang Ramadan 7 ribuan sih Om. Ramadan mah 7 ribuan. Oh ya, Ramadan 7 ribuan. Tapi Ya. karena stoknya Nilai juga lu nggak pegang, stoknya ngambil, banyak yang ke cancel, banyak yang remuk Iya karena nggak siap dan lain-lain. Iya. Gue masih inget Om, di gue tuh sama kan Iya. Ya, urusan remuk. Apa? Ya. kurang gini, Ya, ke cancel. iya Nggak udah cancel. Ah, ya udahlah Om, itu kayak kayak dipukul kiri kanan lah Om. Kalau itu udah diiniin sama konsumen, dimaki-maki, mau dimasukin penjara gara-gara paketnya nggak nyampe-nyampe gitu kan. Yang salahnya kurir, kita yang kita yang di push gitu, karena kan mau lebaran juga kan, udah lebaran ya barangnya belum nyampe pas lebaran gitu. Ya udahlah, Wow. ya belajar banget lah gitu. Terus pelan-pelan lu bangkit lagi ya. Gue inget tuh ada satu usaha yang lu belum cerita, yang bikin pos Ya. Om, pos Indonesia. Nah itu juga Om. Ya itu yang pos Indonesia juga sampai akhirnya dimaling Om, dimaling sama orang gitu. Gue ingat banget itu kemalingan gitu, jam 6 pagi, jam 7 jam 6 pagi, jam 7 gitu ya, gue ditelepon sama karyawan yang di pos gitu ya. Pak, ini pintu semua kebuka katanya. Hah, kebuka? Emang nggak dikunci? Wah, pas dilihat ya CPU hilang semua Om. CPU hilang semua, terus laptop hilang, ya ya kayaknya mereka udah tahu gitu, udah ngamatin juga sih. Jadi barang-barangnya ada beberapa yang hilang sih. Ya itu juga langsung bangkrut ya, begitu kemalingan ya Om. Iya, udahan Om. Lucu Udahan. Iya. Iya, udahan. Cuman bertahan berapa bulan ya itu, Oktober kalau nggak salah udahan. Saya nggak kuat juga Om sama operasional, harus buka sampai jam 12 malam gitu kan. Terus kita kayak kita kayak ngambil paket tuh jauh-jauh gitu Om. Terus udah gitu nggak seberapa gitu. Terus kita harus deposit tiga deposit gitu Om. Ada dari deposit pengiriman, ada deposit PPOB ya. Terus ada deposit lagi materai. Jadi kalau kita nggak jualan salah satu nggak boleh Om, karena kita KCP gitu. Jadi harus jualan semua. Ya udah deh. Terus udah gitu, daerah situ kan bukan daerah rame untuk jualan online ya. Daerahnya buat distro gitu kan. Ya sudah deh. Ya. Bangkrut juga. Nah, cerita yang ini dong Om, kebangkitan yang terakhir nih. Yang sekarang Om. Ada yang sapa nih Om, sekarang mah udah berkumis pisan ya, lama tak jumpa nih dari Sofian Store. Oh, halo Om Sofian. Iya udah lama nih, baru live lagi. Ya, kalau yang sekarang sih, nah ini berkesan banget sih, tahun 2020 sih ya. Pas pandemi, ya Tuhan kayak kasih caranya yang nggak kepikiran gitu. Dan ya ngebaliknya
luar biasa gitu pas tahun 2020 ini. Jadi dalam hitungan bulan ya puji Tuhannya beres gitu Om. Semua yang masalah 2019 gitu, dan sekarang akhirnya bikin company baru gitu, perusahaan baru. Ya RG-nya sih masih ada, tapi kita bisa di gua bisa jadi berkat buat keluarga gua, jadi gua bisa akhirnya yang pegang RG gitu. Dan sekarang ada company baru namanya Banmol. Banmal ya. Indonesia, ya PT Banmal Indonesia Gemilang. Nah, ini ceritanya gimana Om? Lu kan udah bangkrut tuh, terus bisa dapat kepercayaan lagi. Apakah ini hoki? Ya, ya mungkin ini semua apa ya? Ya udah Tuhan udah Tuhan renda gitu ya ibaratnya ya. Jadi semua masalah yang kemarin tuh sebenarnya bikin kita tuh harus belajar lagi kan. Mungkin karena di depan ternyata kita tuh mau dikasih yang lebih gitu. Kadang kan kita juga nggak tahu sih di depan tuh ada apa gitu kan. Ya di saat orang-orang pandemi gitu kan, di saat orang-orang bingung untuk bisnis kerjaan gitu. Ya gua sih puji Tuhannya tiba-tiba dikasih favor gitu, dikasih berkat gitu sama yang nggak kira gitu. Ya gua sih pas ngeliat flashback ke belakang gitu ya, setiap momen itu tuh bikin gua jadi naik level lagi gitu. Jadi kalau gua kemarin nggak punya masalah, mungkin gua nggak akan sharing Om masalah gua gitu kan. Maksudnya nggak pernah gua sharing ke orang-orang, dan gua nggak pernah dapat job untuk handle brand orang gitu kan. Kalau ternyata lurus aja, RJ-nya aman gitu, dan gue nggak bisa ketemu brand owner yang lain gitu ternyata. Ya. Tapi lu sih gila Om, menurut gue ya. Lu udah bangkrut gitu, lu buat video klarifikasi di YouTube kan hari teman-teman. Gue bangkrut. Iya. Promo orderan banyak, jangan senang dulu katanya. Harus dihitung. Itu juga bilang iya Om. Ya itu sih soalnya ya kadang kita kalau lagi muda kan pengennya nafsu gitu ya. Ya kadang ya mungkin di gua kan kadang nggak ada yang ngajarin gitu ya. Jadi semua by decision gitu, by pengalaman gitu. Ya kadang ngomong ke orang ya, kalau mereka kan mungkin belum punya pengalaman kalau orderannya banyak nih. Kalau orderannya banyak tuh harus di-handle kayak gimana sih? Nah itu juga kan belum ada tuh waktu itu gitu ya. Jadi belum ya kok. Belum. Kalau sekarang sih udah mulai banyak nih yang sukses di dunia online. Jadi ya bisa banyak ditanya gitu. Kalau dulu mau nanya ke siapa gitu Om. Jadi semua masih ya kalau paketnya 100 200 sehari itu ya udah biasa gitu ya. Pas udah ribuan, nah itu cara handle-nya kan beda gitu ya. Apalagi udah puluhan ribu gitu. Iya. Yang gue ingat ya Om ya, lu waktu dapat 12.000 aja, lu kagak tahu cara order proses massal. Lu sampai telepon gue kan, lu bilang Om cara order proses massal gimana ya? Lu gila loh. Order udah segitu lu masih proses manual satu-satu. Iya Om, satu-satu, nggak ada tutorialnya. Ya memang nggak baca juga tutorialnya mungkin ya. Jadi yang penting dapat order, oh ini, jadi gua proses satu-satu tuh. Pas dikasih tahu sama lu kan, weh ternyata bisa ngeprint banyak ya. Ya gua ketinggalan gitu. Iya. Mantap lah. Ya, menurut gue ya kisahnya lu tuh sangat berkesan banget sih. Nah ya, nih boleh nggak sih Om, nih kita kasih buat motivasi teman-teman ya, tips buat teman-teman yang lagi down, yang lagi dalam titik terendah, yang lagi bangkrut ya, yang mungkin baru mulai tapi juga jualannya juga nggak bagus gitu ya, malah karena dia minjam ya, dia udah harus bayar tapi nggak ada duit juga. Apa sih tips gimana cara motivasi diri supaya bisa bangkit lagi Om? Sebenarnya sih
kalau bangkit itu nggak boleh menyerah lah intinya Om. Jadi kalau apa ya, satu kita harus terima dulu kalau kita tuh dalam keadaan eh, kalau kita tuh punya utang, kalau kita tuh punya masalah, kita harus accept dulu gitu. Jangan bikin video klarifikasi ya Om. iya. Jadi harus accept dulu aja. Ya udah terima dulu gitu kalau kita tuh punya terima. masalah itu gitu. Jadi udah terima masalah itu, terus ya berdoa gitu sama yang di atas gitu, sama Tuhan. Nah, apa akhirnya ya kita kerjain apa yang kita bisa dulu aja. Jadi kita lihat sekitar kita apa yang kita tuh bisa kerjain gitu. Ya meskipun mungkin nilainya nggak besar. Nah pas udah itu ya kerjain aja rutin. Sampai akhirnya mungkin nanti ada teman, ada saudara, atau ada siapa yang tiba-tiba ini mau nggak jualin barang ini, mau nggak jualin barang ini, atau nggak ya ketemu produsen, akhirnya produksi barang ke mereka gitu kan. Kadang ya caranya Tuhan kasih berkat tuh ya macam-macam gitu, nggak bisa sama gitu. Tapi dia mau ngasih kalau kitanya siap gitu. Tapi kalau kitanya nggak siap, nggak prepare, nggak ya cuman menyalahi keadaan gitu, dan akhirnya ya Tuhan mau kasih pun akhirnya nanya gitu, gua kasih lu bisa kerjain nggak gitu kan, ibaratnya gitu kan. Jadi ya kalau memang mau dikasih lebih ya kita juga harus persiapan untuk dapat lebih gitu. Karena ya kalau kita nggak persiapan, tahu-tahu dikasih uang 15 miliar misalnya gitu, dan kita nggak bisa kelolanya, dan akhirnya jadinya dipakai untuk kepentingan pribadi, dan akhirnya nggak jadi apa-apa gitu si uangnya gitu. Jadi buat teman-teman ya kalau ini ya terus aja berusaha gitu, terus aja ya cari peluang-peluang baru gitu. Karena di balik masalah tuh Tuhan kayak mau kasih kita pelajaran gitu. Gitu Om. Nah, pelajaran itu yang harus kita bikin naik level gitu. Main-main Om ke tempat kantor kita di Bandung. Siap. Bandung kita ke Bandung. Nah, pasti Om pasti. Udah diundang sama bos Bandung, kita itu ada perintah kita datang. Iya, minggu depan gue yang kesana dulu Om. Oh iya, sini dulu ya. Tapi ya dalam conversation kita gue belajar satu sih Om, kalau soal hoki sih. Lu kan sempat bilang, wah hoki doang ya. Sekarang gue kan bilang, gue gak percaya hoki Om. Gue bilang, ya maksudnya ya itu semua sebenarnya memang ya Tuhan yang kasih. Tapi kan lu kan setia dalam hal itu, lu setia dalam mengerjakan usaha-usaha itu walaupun sampai bangkrut. Memang kadang-kadang tuh di luar dari kuasanya kita kan. Ya kan? Iya, betul. Itu kan di luar kendali kita kadang-kadang, karena kita memang nggak pengalaman, karena kita memang ada situasi yang di luar dari kontrol kita. Tapi karena lu setia, orang lihat dari karakternya lu bisa dipercaya, orang lihat dari track recordnya si Ernest ini udah ngerjain online dari 2009 ya. Ketika mereka ada bisnis ya, ada project, mereka udah tahu, oh Ernest aja nih, ya kan, track recordnya udah jelas, ya kan, kalau kita bangkrut, ya, ya tapi track recordnya jelas, orangnya percaya, karakter lu udah kelihatan, dan waktu dikasih ya, menurut gue sih bukan hoki, tapi memang itu sesuatu yang udah di planning buat lu sebenarnya. Iya. Lagi pandemi Om, ya mana ya dari dulu kan gue pengen lihat gitu ya di Tokopedia, di Shopee, omsetnya tuh miliaran tuh gimana sih gitu ya. Dan akhirnya pas ini ngerasain kayak gini gitu. Gini ya. Gini ya ternyata. Jadi ya speechless sih Om kalau udah lihat itu angka gitu ya. Oh Tuhan, ternyata bisa ya kayak gini. Ya, bisa ya. Dulu sih ya maksudnya mau ke angka 500 juta, 600 juta kan juga susah gitu ya. Kayak aduh kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi pas
sekarang ya Tuhan kasih sih, dan bikin speechless gitu. Iya. Dan baru berasa malah pas pandemi ya, di mana situasi kayak mungkin ya. Iya Om. Soalnya dulu lu waktu 12.000 paket kan jualan snacknya 2.000 3.000-an Om. Jadi angkanya nggak pernah ngeliat sampai berapa kan. Iya Om. Nah itu jadi gue akhirnya belajar kalau sekarang mah fair-fairan gitu ya, jualan harus nyari untung, bukan nyari transaksi banyak. Nah, ingat ya teman-teman ya, yang nonton ya. Kita jualan nyari untung ya, bukan nyari paket ya. Kalau mau nyari paket, ya, jadi agen ekspedisi ya, jangan jadi seller. Iya betul Om, betul. Gitu Om. Ya. Ya, Oke, thank you banget Om untuk waktunya. Ya, saya doakan Banmolnya makin ini. Boleh Om 1-2 kalimat promosi dulu nih Banmol buat teman-teman yang nonton. Ya buat teman-teman yang nonton di sini, kalau masih pengen cari SKU tambahan untuk jualannya di marketplace atau jualannya di WA atau jualan dimanapun, ya kita ada barang-barang perlengkapan rumah tangga yang mungkin belum banyak gitu ya, yang kita bisa kasih, tapi kita berusaha coba kasih produk dan harga yang mungkin bisa bersaing lah sama orang lain gitu. Dan satu sih titipannya, kalau jangan suka bandingin harga gitu ya, karena yang suka bandingin harga biasanya bangkrut gitu. Iya gitu Om. Dan ya miliki value lebih, value lebih untuk gimana kita nge-treat konsumen gitu. Kalau konsumen itu senang ke kita gitu, ke toko kita, ya mereka pasti balik lagi lah gitu. Amin. Thank you banget Om. Udah mau hadir di live kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Ya Om, minggu depan ada di sana. Minggu depan kita bareng ya, Mas Harum. Iya betul. Oke. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, thank you Om. Thank you. Bye. Oke, semuanya, yuk.